Kita buktikan ya melalui Bible. Nubuat nabi, nabi itu apa? Nabi itu pemimpi, nabi itu pengajar, nabi itu penyampai berita. Kalau dalam tradisi mereka profet, artinya seperti kurir penyampai berita. Di situ dinubuatkan bahwa nabi dari Yerusalem akan mati karena diracun. Nah, pengajar maksudnya atau pemimpi. Murid-murid Yesus itu kan pengajar. Yudas itu kan juga tadinya adalah pengajar yang disuruh oleh Yesus untuk mengajarkan tentang ajaran Yesus, tapi dia berkhianat. Maka diterangkan kemudian Yesus dalam Matius 26:29 untuk mendeteksi itu Yesus asli atau bukan. Yesus aslinya mengatakan, "Aku tidak akan minum anggur asam lagi kecuali nanti di surga." Nah, sejenak sebelum dia mati, yang disalib ini, dia minum anggur. Dia minum anggur, saudara-saudara. Halo, selamat siang, saudara Ovid. Dari sekte mana? Saya Kristen Protestan, Bang Zuma. Ya, silakan. Gimana? Tadi Anda mengatakan Matius 26 ayat 29 ini akan yang bilang akan mengumpulkan anggur. Tapi Anda lupa di Matius 26 ayat 28 dibilang sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan. Ya, nggak ada hubungan. Nggak ada hubungannya dengan itu. Ini berbicara nubuat. Nubuatnya itu berkata Yesus tidak makan, tidak minum anggur lagi. Anda percaya enggak itu perkataan Yesus? Kecuali nanti di surga. Percaya enggak? Atau Yesus ini pembohong? Ini Pak, Anda nggak bisa memisahkan satu ayat dengan ayat lainnya. Loh, nggak bisa kayak gitu dong. Ini kan berbicara mengenai nubuat dan itu kan susunan-susunan yang dituliskan kemudian oleh orang yang bukan Matius murid Yesus. Sederhana bukan? Inilah darahku. Inilah darahku. Apa hubungannya kira-kira dengan yang minum anggur? Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi nanti kecuali di surga. Anda percaya itu? Berarti yang minum anggur sebelum dia mati di pohon itu siapa? Yesus atau bukan? Ini Pak. Berat itu, saudara-saudara. Berat. Kerajaan sama Bapakku kan itu berbicara apa? Kerajaan yang tidak terlihat, kerajaan surga. Ya surga dong, di surga dong nanti baru Yesus minum anggur lagi. Ini Pak, ini kan lalu siapa yang minum anggur? Itu pertanyaan saya. Lalu siapa yang minum anggur sebelum dia disalib? Siapa yang minum anggur sebelum dia disalib? Yesus kan, Yesus minum anggur. Berarti Yesus pembohong. Enggak Pak, Anda tidak bisa melepaskan satu ayat. Anda baca dulu, baca Matius 26:29-nya itu. Aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapa, yaitu di surga. Oke? Jadi yang minum anggur lalu mati itu bukan Yesus. Coba kau terangkan versimu, silakan. Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi, tapi dia minum anggur. Coba bagaimana Anda bisa melilit lidah Anda, silakan. Saya mau lihat. Judulnya kan penetapan perjamuan malam, benar bukan? Iya. Nah, di 28 apa? Sebab inilah darahku, darah yang perjanjian ditumpahkan banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari yang sebelumnya, yaitu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan aku. Terus itu kan berarti kalau Yesus itu akan tinggal dalam kerajaan sebelum kerajaan Bapa itu kan berarti kan saat dia membawa kerajaan sang Bapa itu turun ke bumi dengan apa? Membebaskan manusia dari kutuk dosa nih. Terus apa hubungannya dengan minum racun tadi yang disalib? Coba. Yang racun itu kan dia itu minum anggur Pak, anggur asam untuk membebaskan tanda menyerahkan diri pada sang Bapa. Sumpahnya tadi apa? Di data 29 apa sumpahnya? Bukan sumpah aku itu tidak, Pak. Itu pernyataan. Aku tidak akan minum anggur. Tidak akan. Tidak akan minum anggur. Itu berbicara tentang ini Pak. Apa? Tentang apa? Tentang apa? Minum bensin. Bisa. Ya, terus? Minum anggur. Sorry. Maaf.
kerajaan Iya. sampai apa kerajaan sampai kamu bersama-sama kamu dengan kerajaan Bapakku berbicara tentang Iya, nah sekarang sebelum dia di apa? penyaliban itu kerajaan Tuhan atau bukan? Apa? Kerajaan Tuhan atau bukan? Itu membebaskan manusia dari kutuk dosa. Ya, itu kan imanmu, kepercayaanmu yang tidak ada dasarnya. Intinya nih Pak. Bukan. Saya tadi membahas tentang nabi palsu yang minum racun, yang mati karena diracun. Ada oknum di atas pohon, sejenak dia sebelum mati, dia minum anggur. Nubuat yang tertulis di dalam Yeremia 23, nabi dari Yerusalem, pemimpi dari Yerusalem, pengajar dari Yerusalem, dia mati gara-gara anggur asam. Baca nomor 15-nya. Itu nubuat. Tidak bisa Anda lari dari sana. Apa hubungannya? Inilah darahku, inilah dagingku. Kalau Anda membawa itu Yesus menjadikan darah di situ apa? Anggur beneran kan? Daging di situ apa? Roti beneran kan? Jadi bukan dagingnya dan darahnya yang terkucur di atas pohon. Darahnya Yesus adalah anggur beneran. Dagingnya Yesus adalah roti beneran. Dan itu adalah perjamuan terakhir untuk murid-muridnya. Kenapa jadinya dagingnya dan darahnya betul-betul ada di pohon? Yang di pohon itu si palsu. Mau bukti? Mau bukti kalau yang disalib itu bukan Yesus yang asli? Mau? Bukti. Mau bukti? Mau bukti enggak? Ayatnya berapa coba saya cek nanti. Coba Anda baca Lukas 22. Silakan. Lukas 22. Iya. Ayat berapa? Konsentrasinya di titik 69. Nah, saya baca ya. Ya, silakan. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Tunggu dulu. Sabar dulu. Ini yang berbicara siapa? Yesus. Yesus. Nah, sekarang Anda baca. Yesus berbicara di depan-depan mahkamah agama. Nah, sekarang Anda baca. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanannya Allah. Anak manusia itu siapa? Yesus Kristus. Anak manusia mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Lalu yang bicara siapa? Yesus Kristus. Yang di sebelah kanan Bapa siapa? Yaitu apa? Ada berapa Yesus? Satu Pak, satu. Yang berbicara Yesus, yang duduk sekarang di sebelah kanan Bapa siapa? Yesus juga. Lantas Anda katakan cuma satu. 77 satunya Pak. Tamat saya, jangan ajarin saya. Saya cuma bertanya dulu samamu. Ketika orang itu Yesus mengatakan, sekarang ini juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi yang berbicara siapa? Yang berbicara itu Yesus. Yang duduk di sebelah kanan Bapa sekarang siapa? Yang duduk sebelah nih kan ayat 70 bilang kata semua. Enggak, tunggu 69 dulu. 69. Jangan ke situ dulu. Nanti kita mundur di data 67 atau 65. Jangan ajarin saya kalau Bible. Saya udah tamat. Ente belum lahir, saya ngajarin kakek lo. Sopong dikit. Sekarang Anda baca 69-nya. Apa katanya di situ? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk mulai sekarang. Jadi yang di situ duduk sekarang di depan mahkamah itu siapa? Yesus. Yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Ya satu Pak. Ya peko, otakmu rusak berarti. Rusak otak. Rusak otak. Bahkan saya bisa tunjukkan bahwa dalam Islam pun mengenai Yesus itu disalib. Itu yang benar apabila Yesusnya yang asli di atas, Yesus yang palsunya yang minum anggur itu adalah yang diserupakan, itu baru betul. Makanya kan dia ditanya, apakah engkau Mesias? Coba Anda baca 63 sampai satu perikop sampai kepada data nomor 71. Anda baca coba apa yang dikatakan di situ. Apakah kamu ini Mesias? Apakah kamu ini Mesias? Apa kata oknum tersebut? Kamu yang mengatakan, bukan aku. Bukan aku yang mengatakan kalau aku Mesias. Kamu loh. Iya, betul Mesias. Nah sekarang Mesias ada berapa? Ya satu Pak, nggak pernah juga. Gitu. Ada nggak Mesias palsu? Ada nggak Mesias palsu? Mesias palsu pasti ada. Ada. Sekarang ketika oknum itu mengatakan sekarang ini juga Yesus sudah ada di samping kanan Bapa. Jadi yang sekarang yang disalib itu siapa? Ya pasti Yesus Kristus Pak. Di sini makanya kan dibilang ayat 70-nya nih dibilang, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakannya bahwa kamu yang mengatakan bukan aku. Kamu
Bukan aku yang mengaku aku Mesias, bukan. Kamu yang mengatakan aku Mesias. Anda memang miring. Anda sudah miring, itu berarti tidak ada itu Mesias disembah oleh orang Yahudi. Mesias mana yang disembah Yahudi? Nih, Harun. dari Harun nggak disembah. Kores nggak disembah. Ayo, Saul nggak disembah. Ya, Siapa beda lagi? kan namanya. Daud nggak Nah, Yesus disembah. itu firman-Nya Allah yang jadi manusia. Nih, saya bukakan dari Jewish Gospel, Story of Jewish God. Apa itu? Apa itu? Ini Profesor Talmud, Pak. Karyanya Apa itu? Daniel Iya, Boyakin. Iya, silakan. Saya Silakan. kasih deh, ntar dulu ya, Pak. Silakan. Daniel Boyakin. Ya, dia seorang disebut. Yang pasti yang kamu sembah itu bukan Yesus asli ya. Itu udah final tadi ya. Enggak, belum, Pak. Saya belum tunjukin semuanya. Loh, Yesus palsunya mengatakan Yesus asli sekarang ini sudah duduk di sebelah Bapaknya. Jadi sebelah kanan itu artinya Bapak tahu nggak artinya apa? Dia sudah berada di sisi Allah. Jangan kamu pelintir-pelintir. Kau itu bukan pengikut Yesus, pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Iya, memang. Ini artinya nih, dia ada profesor Talmud untuk budaya Talmud dan retorika di Universitas California. Apa itu? Apa itu? Apa itu? No. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya kalau data dari Kristen. Saya nggak Itu percaya. profesor Yahudi kok. Profesor nenek Lucifer, mau dia kompresor, mau dia kalkulator, kalau masih Kristen jangan percaya, kata Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Enggak. No, bullshit. Kalau data-data dari Kristen bullshit, manusia aja mereka ajarkan ke orang lain bahwa Tuhan. Udah, kembali aja ke tema tadi. Kembali ke tema tadi. Jangan kau data-data basi seperti itu. Itu data-data untuk penyembah makhluk bernama Yesus, bukan untuk orang berakal sehat. Di sini bukan gereja, Cak Ayu. Di sini bukan sekolah minggu. Di sini bukan sekolah minggu. Di sini tempatnya orang berakal. Oke. Ini saya tadi udah ngasih data Pak dari profesor, bukan hanya sembarangan. Kok profesor pula? Paulus kau bangkitkan ke sini. Saya minta data. Itu profesor. Sekarang saya minta data samamu. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus Kristus itu terkutuk? Jawab. Yesus Kristus. Loh, dia kan bukan terkutuk untuk menggenapi membuat Yesaya. Saya tidak tanya kamu, yang saya tanya siapa yang mengajarkan Paulus mengajarkan kalau Yesus Kristus itu orang terkutuk? Siapa yang ngajarin nih Paulus? Jangan kau bawa profesormu, Paulusmu langsung. Loh, itu ada itu kan memang nggak ada yang ngajarin Paulus, tapi mimpi. Kalau Paulus lama, aja nih pendiri agamamu tidak ada yang ngajarin, apalagi profesor. Ya, enggak itu Iya, nggak usah muluk-muluk bawa kompresor atau apapun itu. Loh, Kau bawa sekarang ini Paulus. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus itu mati terkutuk? Siapa yang ngajarin? Untuk menggenapi nubuatan perjanjian lama. Siapa yang ngajarin? Nih. Ya, sebentar. Saya kan silakan. Siapa yang ngajarin Paulus mengatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Ya, saya akan tunjukkan dari The Jewish Jesus di Tidak ada orang yang bisa kau bodohi dengan kayak gitu. Pertanyaan saya sederhana. Loh, itu fakta empiris. Siapa yang mengajarkan Paulus mengatakan Yesus Kristus mati dengan jalan terkutuk? Untuk menggenapi nubuatan Yesaya 53. Saya tidak tanya untuk apa, saya tanya siapa. Dia seorang udah, Anda ke gereja aja colok pantat pendeta, Anda nggak cocok diskusi dengan saya. Saya butuh yang sehat akal, bukan yang tertipu oleh dirinya sendiri. Saya butuh yang berakal, Dek, bukan yang doktrin. Saya tanya yang mendasar, siapa yang ngajarin Paulus mengatakan Yesus manusia suci yang dikasihi oleh Tuhannya mati dalam keadaan kutuk. Yang mati dalam keadaan kutuk itu yang minum racun. Kau bawa data-data oten penyembah manusia, penyembah makhluk kuburan lagi kau bawa.